Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai komposisi dan distribusi penduduk. Namun sebelum itu, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Saudara, dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa, saudara, sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat. Kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera. Diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Dan kini keberadaan generasi Z yang sekarang berusia 8 hingga 23 tahun dan generasi milenial mendominasi. Masing-masing dengan proporsi 27,94 dan 25,87%. Lalu generasi X dengan usia 40 hingga 55 tahun menyusul dengan 21,88%. Berdasarkan video tersebut, kita ketahui bahwa hasil sensus penduduk tahun 2020 menyatakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk yang terus-menerus tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas cenderung akan menjadi masalah dan beban dalam pembangunan. Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, maka data tentang besarnya jumlah penduduk menjadi lebih bermakna jika diketahui pula bagaimana komposisi dan distribusinya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 hadir untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada teman-teman mengenai komposisi dan distribusi penduduk. Berikut profil singkat dari pemateri. Pertama, Muhammad Iksan Ramadan dengan NIM 903001180097 akan menjelaskan konsep dan tujuan komposisi penduduk. Selanjutnya, Muhammad Rafli Syawal dengan NIM 903001180017 akan menjelaskan ukuran komposisi penduduk. Selanjutnya, Nurul Fadila dengan NIM 903001180018 akan menjelaskan piramida penduduk. Kemudian, Isra Nurul Utama dengan NIM 903001180019 akan menjelaskan distribusi penduduk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan tujuan komposisi penduduk. Definisi komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu karakteristik demografi, yang kedua karakteristik sosial, dan yang ketiga karakteristik ekonomi. Tujuan mengetahui komposisi penduduk: yang pertama, untuk mengetahui gambaran penduduk di suatu daerah dalam berbagai kriteria. Yang kedua, memudahkan pemerintah merancang strategi dan kebijakan untuk pembangunan negeri. Yang ketiga, memudahkan pemerintah mengklasifikasikan penduduk sebagai arah pencapaian pembangunan nasional. Dan yang terakhir, untuk mengetahui potensi sumber daya manusia suatu daerah berdasarkan umur, jenis kelamin, status pendidikan, maupun pekerjaan. Komposisi penduduk menurut karakteristik demografi.
Ciri demografi yang utama adalah umur dan jenis kelamin. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin suatu penduduk pada suatu saat bukan hanya merupakan perencanaan proses demografi masa lalunya, tetapi juga sekaligus menggambarkan perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian. Selain distribusi umur penduduk, dalam analisis demografi struktur umur penduduk yang dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama penduduk usia muda, yaitu penduduk di bawah umur 15 tahun atau kelompok umur 0 sampai 14 tahun. Yang kedua penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15 tahun sampai 59 tahun. Yang ketiga penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 60 tahun ke atas. Menurut data mengenai struktur umur penduduk Indonesia, pengelompokan umur 5 tahunan dan jenis kelamin menurut hasil survei penduduk antar sensus 2020 menggambarkan bahwa proporsi penduduk muda usia 0 sampai 14 tahun sebesar 23,33%. Penduduk usia produktif umur 15 tahun sampai 59 tahun sebesar 70,20% dan penduduk usia lanjut itu sebesar 5,95%. Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial. Dengan memperhatikan karakteristik sosial penduduk, komposisi penduduk dapat dikelompokkan antara lain menurut tingkat pendidikan dan status perkawinan. Komposisi penduduk menurut pendidikan. Pengelompokan penduduk menurut karakteristik pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, komposisi menurut tingkat pendidikan. Yang kedua, komposisi penduduk menurut status sekolah. Dan yang ketiga, komposisi penduduk menurut kemampuan membaca dan menulis. Tingkat pendidikan diukur dari jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut status tamat sekolah. Tamat sekolah didefinisikan sebagai telah selesainya seseorang mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu jenjang sekolah sampai akhir dan mendapatkan tanda tamat belajar atau biasa disebut ijazah, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Komposisi penduduk menurut status sekolah. Status sekolah dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu tidak atau belum pernah sekolah, yang kedua masih sekolah, dan ketiga tidak lagi sekolah. Masih bersekolah adalah status pendidikan dari mereka yang sedang mengikuti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pengelompokan ini memungkinkan pengembangan ukuran pada angka partisipasi kasar dan partisipasi murni. Tidak bersekolah lagi adalah status pendidikan dari mereka yang pernah mengikuti sekolah atau pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, tetapi saat pencecahan tidak sekolah lagi. Komposisi penduduk menurut kemampuan membaca dan menulis. Penduduk dapat dikatakan membaca dan menulis apabila mereka bisa membaca dan menulis kalimat sederhana, membaca dan menulis huruf Braille, dan orang cacat yang pernah bisa membaca atau menulis. Pada sensus yang diselenggarakan oleh BPS, ditetapkan bahwa mereka yang tidak bisa membaca atau menulis dan tulisan lainnya dianggap melek huruf, sementara yang tergolong sebagai buta huruf adalah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis atau bisa membaca tetapi tidak menulis. Data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistika, angka melek huruf penduduk 15 sampai 59 tahun itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Namun penurunan tersebut tidak turun secara signifikan, namun turun secara sedikit demi sedikit.
Komposisi penduduk menurut status perkawinan. Umumnya status perkawinan penduduk meliputi belum kawin, kawin, cerai talak, dan cerai gugat. Dari data yang saya dapatkan, data tersebut menggambarkan dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang kawin, cerai talak, atau cerai gugat itu turun secara signifikan dari tahun ke tahun. Komposisi penduduk menurut karakteristik ekonomi. Menurut karakteristik ekonomi, penduduk dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Menurut kegiatan dalam seminggu yang lalu, penduduk berumur 15 tahun ke atas dapat dikelompokkan menjadi bekerja, mencari kerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lainnya. Penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencecahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu dan tidak boleh putus. Data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistika, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu dan jenis kelamin. Jumlah laki-laki yang bekerja sekitar 7.775 orang dan perempuan 50.699 orang. Dan laki-laki yang sedang mencari pekerjaan sekitar 6.268 orang dan perempuan 3.499 orang. Jumlah laki-laki yang masih bersekolah yaitu 7.490 orang dan perempuan 7.862 orang. Laki-laki yang mengurus rumah tangga yaitu 4.378 orang dan perempuan yang mengurus rumah tangga itu 36.582 orang. Dan lain-lainnya, laki-laki yaitu 6.065.000 orang dan perempuan 3.371.000 orang. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan. Nama saya Muhammad Raplis Awal. Saya akan menjelaskan ukuran-ukuran dalam komposisi penduduk. Menurut karakteristik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikembangkan beberapa indikator atau ukuran yang umum digunakan dalam penyajian data penduduk. Di antaranya adalah 1. Umur median, 2. Rasio ketergantungan, 3. Rasio jenis kelamin, dan terakhir angka melek huruf. Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi 2 bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada umur median. Kegunaan dalam umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Rasio ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Rasio jenis kelamin dari pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin. Ukuran yang dihasilkan adalah rasio jenis kelamin. Ukuran ini menyatakan perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per perempuan. Besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah dengan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut.
Rasio jenis kelamin waktu lahir. 2. Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan. 3. Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan. Angka melek urut menunjukkan banyaknya penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek urut per 1000 penduduk berumur 15 tahun ke atas. Secara matematis, rumus untuk menghitung AMH dapat dituliskan sebagai berikut. AMH sama dengan P10 plus melek urut per P10 plus, di mana AMH angka melek urut, P10 plus penduduk umur 10 tahun ke atas, yaitu K konstanta biasanya 100. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM 90300118118. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida ini terdiri dari 2 diagram batang. Pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Umumnya setiap batang ini menunjukkan jumlah penduduk setiap jenis kelamin dalam kelompok interval usia penduduk 5 tahunan. Adapun faktor yang mempengaruhi struktur dari piramida penduduk diantaranya yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Bentuk dan ciri piramida penduduk. Bentuk dari piramida penduduk ada 3. Yang pertama, piramida muda atau ekspansif. Yang kedua, piramida dewasa atau stasioner. Dan yang ketiga, piramida tua atau konstruktif. Yang pertama, piramida muda atau ekspansif. Piramida ini menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia muda, sehingga jumlah usia kelompok muda lebih tinggi dibanding usia dewasa dan tua. Negara yang berada di tipe ini termasuk dalam pertumbuhan penduduk yang tinggi dan terdapat pada negara-negara yang sedang berkembang dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang tinggi. Nah, negara yang termasuk pada tipe piramida ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, India, dan negara yang sedang berkembang lainnya. Kemudian yang kedua, piramida dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan penduduk yang berada di kelompok usia muda, dewasa, tua yang jumlahnya hampir sama kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe piramida ini terdapat pada negara-negara maju dengan angka kelahiran dan kematian yang rendah, serta pertumbuhan penduduk mendekati 0 atau lambat. Nah, negara yang termasuk pada tipe piramida ini adalah Singapura, Inggris, Amerika, Prancis, dan negara maju lainnya. Yang ketiga yaitu piramida tua atau konstruktif. Nah, piramida ini menggambarkan penduduk yang berada di kelompok usia muda, jumlahnya lebih sedikit. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang tingkat kelahirannya turun secara cepat dan tingkat kematian yang rendah. Nah, negara yang terdapat pada tipe piramida ini adalah Jerman, Swiss, dan Belanda. Piramida penduduk Indonesia. Piramida penduduk Indonesia termasuk tipe ekspansif. Piramida tipe ekspansif dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda, sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua. Sensus penduduk 2020 mencatat penduduk Indonesia pada September tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa.
Angka tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta orang atau 50,58% dari penduduk Indonesia. Sementara jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang atau 49,42% dari penduduk Indonesia. Nah, dari kedua informasi tersebut, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 102, yang artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia pada tahun 2020. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau tahun 2010 sampai tahun 2020 terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Sementara laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% per tahun. Perkenalkan, saya Isra Nurul Utama akan menjelaskan materi mengenai distribusi penduduk. Distribusi penduduk atau yang lebih kita kenal dengan persebaran penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Menurut Badan Pusat Statistik, ukuran persebaran penduduk yang paling sederhana ialah distribusi persentase penduduk. Adapun untuk mengetahui distribusi persentase penduduk dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persentase penduduk sama dengan jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan total penduduk di wilayah tersebut dikali 100. Misalkan nih, kita mengetahui bahwa distribusi persentase penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 ialah sebesar 3%. Nah, apa artinya? Ini berarti bahwa 3% dari total penduduk Indonesia itu berada di Provinsi Sulawesi Selatan, atau total penduduk Provinsi Sulawesi Selatan ialah sebesar 3% dari total penduduk di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting terkait materi distribusi penduduk, yaitu yang pertama distribusi penduduk secara geografis, kemudian yang kedua ialah distribusi penduduk menurut administrasi pemerintahan, kemudian yang ketiga distribusi penduduk menurut desa dan kota, dan terakhir ialah persebaran penduduk dan pembangunan. Secara umum terdapat 2 jenis distribusi penduduk, yaitu distribusi penduduk secara geografis dan distribusi penduduk menurut administrasi pemerintahan. Baik, yang pertama ialah distribusi penduduk secara geografis. Distribusi penduduk secara geografis adalah persebaran penduduk dalam batasan-batasan alam seperti sungai, pantai, ataupun letak astronomis. Adapun data yang akan saya jelaskan ialah data jumlah penduduk menurut kelompok pulau yang ada di Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, dapat kita lihat berdasarkan data yang terlampir, di sini terdapat 6 klasifikasi pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Dan berdasarkan data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pulau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ataupun terpadat pada tahun 2020 ialah Pulau Jawa dengan total penduduk sebanyak 151,6 juta jiwa atau persentasenya sebesar 56,1%. Nah, dapat kita simpulkan bahwa 56,1% total penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa dan selebihnya ialah menempati pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya ialah distribusi penduduk menurut administrasi pemerintahan. Nah, distribusi penduduk menurut administrasi pemerintahan adalah persebaran penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu pada bab 2 yang menjelaskan mengenai pembagian wilayah negara, pada pasal 2 dinyatakan pada ayat 1 ialah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Kemudian pada ayat 2-nya dijelaskan bahwa daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan atau desa. Adapun data yang saya lampirkan ialah data jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan
provinsi di Indonesia, yaitu mulai dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua. Dan dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga tahun 2020 di Indonesia ialah sebesar 1,25%. Adapun 5 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik ialah yang pertama Provinsi Jawa Barat dengan persentase penduduk sebanyak 17,87%. Kemudian yang kedua ialah Provinsi Jawa Timur dengan persentase penduduk sebanyak 15,05%. Kemudian yang ketiga ialah ada Jawa Tengah dengan persentase penduduk sebanyak 13,51%. Kemudian selanjutnya ada Sumatera Utara dengan persentase penduduk sebanyak 5,48% dan terakhir ialah ada Provinsi Banten dengan persentase penduduk sebanyak 4,41%. Oke, selanjutnya ialah distribusi penduduk menurut tempat tinggal, yaitu distribusi penduduk menurut desa dan kota. Nah, berdasarkan data yang telah saya peroleh dari Badan Pusat Statistik, pada grafik yang terlampir dapat kita lihat bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, persentase penduduk perkotaan di Indonesia itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2018 dapat kita lihat persentase penduduk perkotaan ialah sebanyak 55,1%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 55,8%. Dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 ialah sebesar 56,7%. Tingginya persentase penduduk perkotaan di Indonesia disebabkan oleh faktor migrasi, yaitu perpindahan penduduk. Dalam hal ini urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Adapun salah satu faktor utama yang menyebabkan mengapa penduduk Indonesia memilih melakukan urbanisasi karena faktor ekonomi, yaitu masalah lapangan pekerjaan. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di pedesaan sehingga masyarakat memilih melakukan urbanisasi dengan harapan bahwa ia akan memperoleh pekerjaan di perkotaan. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas sosial yang ada di perkotaan memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan yang ada di pedesaan, sehingga penduduk di Indonesia lebih memilih melakukan urbanisasi. Adapun sarana dan fasilitas sosial yang dimaksud misalnya di bidang pendidikan, yaitu instansi pendidikan. Selain itu, ada juga masalah kualitas internet, di mana kualitas internet di daerah perkotaan jauh lebih baik dibandingkan di daerah pedesaan. Oke, selanjutnya ialah persebaran penduduk dan pembangunan. Persebaran penduduk pada umumnya dapat diketahui melalui data kepadatan penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik, kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas atau menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam 1 km persegi wilayah. Adapun ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan adalah yaitu kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah, berikut saya tampilkan data persentase penduduk beserta kepadatan penduduk menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Nah, pada data ini kita dapat melihat bahwa di Provinsi Aceh pada tahun 2020 memiliki persentase penduduk sebesar 1,95% dengan kepadatan penduduk sebesar 91 per kilometer persegi. Berdasarkan data yang telah terlampir, dapat kita simpulkan bahwa kepadatan penduduk di setiap provinsi yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Adapun faktor yang menyebabkannya ialah yang pertama, faktor fisiografis, misalnya bentuk permukaan bumi, kondisi iklim, serta perairan. Kemudian yang kedua ialah faktor ekonomi. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, seperti daerah industri, akan menarik pendatang lebih banyak. Hal ini karena faktor tersedianya peluang dan lapangan pekerjaan yang lebih luas di daerah industri. Kemudian yang ketiga ialah faktor sosial, yaitu di mana keadaan lingkungan yang kondusif dan cenderung aman menjadi salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menetap di suatu wilayah.
Oke, kepadatan penduduk di tiap-tiap wilayah Indonesia itu tentu saja tidaklah sama. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam pembangunan, seperti terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah, munculnya kawasan-kawasan kumuh di daerah perkotaan, dan rumah-rumah yang tidak layak, serta turunnya kualitas lingkungan. Adapun langkah yang dapat kita lakukan untuk dapat menanggulangi masalah kepadatan penduduk ialah yang pertama, melaksanakan program pemerataan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ialah melaksanakan program transmigrasi penduduk, yaitu melakukan perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk menuju wilayah yang jarang penduduk. Kemudian yang ketiga ialah dengan menekan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Oke, sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang kami bagikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.